disebutin kan, dia nggak ada pembagian syariah atau nggak syariah. Pokoknya dia bilang surat berharga adalah gitu kan. Jadi semua masuk. Tapi ternyata masyarakat kita bukan hanya itu butuhnya. Caranya juga harus sesuai sehingga muncullah pasar modal syariah, termasuk fatwanya segala macam harus. Gitu kira-kira, Pak Ari. Artinya pasar modal syariah ini bukan sesuatu yang terpisah dari pasar modal pada umumnya, Pak Irwan, ya Nah, gitu ya. betul. Ini seperti tadi saya bilang di awal, sejarahnya kita tidak perlu memisahkan secara khusus karena Iya, transaksinya sama-sama dagang, jual beli kan. iya. Gitu. Oke, oke. Ya sama kayak pasar pada umumnya ya, namanya jual beli pasti ada aja ya yang orang yang melakukan jual beli itu ya di apa ya, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ya Pak Irwan ya. Itu yang Betul, harus diatur di pasar modal syariah, disaring ya istilahnya Pak Irwan ya gitu. betul, betul. Uh, Nah kalau pasar modal syariah ini ya Pak Irwan ya, perannya apa sih di industri keuangan pada umumnya nih, atau di ekonomi nasional pada umumnya nih gitu ya, ekonomi nasional kita gitu. Perannya Jadi, seperti apa sih, sebesar apa sih pasar modal syariah ini gitu ya? nah ini yang saya perlu teman-teman ketahui gitu ya. Kadang-kadang orang lupa bahwa yang namanya industri keuangan, kita tarik dulu nih ke industri keuangan, bukan hanya pasar modal. Baik. Yang namanya fungsi industri keuangan, syariah atau tidak syariah, fungsinya cuma satu. Sebagai apa? Sebagai intermediary. Jadi industri keuangan itu adalah industri perantara, intermediaries, ya kan? Di satu Ya, sisi ada yang membutuhkan, di satu sisi lain ada yang kelebihan. Kalau yang membutuhkannya misalnya maunya disimpan, larinya ke tabungan, ke bank. Maunya untuk insurance, larinya untuk perlindungan, larinya ke asuransi. Untuk investasi, larinya ke pasar modal. Jadi fungsinya itu adalah sebagai perantara gitu. Nah, perantara dari mana? Sama, mau insurance, mau bank, mau pasar modal, itu perantara antara mereka yang membutuhkan dan mereka ada yang kelebihan. Sama. Jadi kalau ditanya peranannya, oh jelas gitu. Pasar modal itu adalah syariah dan bukan syariah adalah menjadi tulang punggung. Indonesia aja yang memang belum sampai ke sana. Karena ada indikatornya nih, Lari. Kalau kita lihat di ya, World Bank itu ada indikator yang namanya GDP to market cap gitu. Market cap oke. to GDP, sorry, market cap to GDP. Indonesia masih kecil. Terakhir saya cek itu sekitar 50%-an. Itu artinya peranan pasar modalnya belum besar. Tapi kalau di negara-negara maju itu luar biasa. Gitu. Makanya itu yang kita di satu sisi itu menjadi angkanya kecil, tapi di sisi lain itu adalah peluang. Ya kan, bener Oke, nggak? itu peluang ya, Wah, betul iya ya. kan peluang. Jadi kita masih bisa Betul. expand gede-gedean pasar modal karena ruang tumbuhnya masih sangat luas. Jadi itu peranannya penting banget. Oke, baik. Oke. Sekarang kalau peranannya penting ya tadi ya, peranan penting, kemudian juga tadi istilahnya unik lah dari pasar pada umumnya ya gitu. Nah kemudian sekarang nih pertanyaannya Pak Irwan, kelebihannya apa nih kalau misalnya untuk investor maupun issuer gitu ya, ketika kita menggunakan produk pasar modal syariah, misalnya untuk issuer itu misalnya untuk pendanaan tadi ya, kalau kata Pak Irwan tadi intermediaries ya, antara menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan dana gitu ya dengan investor yang butuh saranan investasi seperti itu ya kira-kira ya. Nah itu kelebihannya apa sih bagi kedua pihak itu ketika menggunakan produk pasar modal syariah gitu Pak Irwan? Kelebihannya cuma satu, Mari. Tenang. Ya. Karena sesuai syariah. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang orang bingung kan, wah syariah ini nggak boleh untung, kata siapa? Kaidah fikih muamalah itu yang urusannya sama usaha itu harus boleh ngambil untung banyak. Hadis Rasul yang membolehkan ngambil keuntungan dari transaksi jual beli banyak. Gitu. Jadi kalau kita bicara investasi syariah ataupun tidak syariah, ya bicara tentang bagaimana cara mencari keuntungan. Bedanya kalau syariah itu harus tenang, harus sesuai syariah. Kenapa harus sesuai syariah? Karena tenang. Bukan aman ya. Kalau aman itu semua investasi ada risiko. Mau syariah atau tidak syariah ada risiko. Jadi kalau dibilang wah aman, amannya beda mungkin
Karena definisi amannya adalah jika misalnya semuanya terregulasi dengan baik. Tapi kalau saya lebih senang mengatakan tenang. Jadi investasi syariah itu menenangkan. Kenapa menenangkan? Karena believe it or not gitu, silahkan aja teman-teman cek gitu ya. Semua regulasi yang konvensional sekalipun tujuannya adalah satu, melindungi investor, menghindari terjadinya perdagangan transaksi yang ilegal. Dan semua itu kalau kita bicara syariah, maka kita bicara tentang sesuai prinsip syariah. Jadi ada moral di situ yang masuk. Jadi kalau investor syariah tapi kelakuannya nggak syariah, itu jangan salah, belum syariah gitu investasinya. Gitu. Jadi kalau saya tanya apa sih bedanya, apa yang menyebabkan kita harus investasi? Menenangkan. Karena saya selalu bilang, Pak Hari, di buku saya juga saya tulis bahwa yang namanya investasi pilihan. Benar nggak, Pak? Ya kan? Saya mau investasi atau saya tidak investasi adalah pilihan. Tapi begitu kita sudah memutuskan, oke, saya mau investasi dan investasinya syariah, maka itu harus keyakinan masuk. Karena kita sudah memilih dan akhirnya harus meyakini bahwa pilihan kita itulah namanya syariah. Karena kalau ditanya apakah rugi, sama gitu kan? Sama juga investasi ya Kak Fahri. Investasi ya Pak Irwan. Gitu. Bisa untung bisa. Gitu. Berapa lama disimpan sama tergantung analisis. Ya kan? Jadi yang menyebabkan itu adalah syariah. Dengan syariah menenangkan. Gitu. Iya, baik Pak. Nah, itu tadi dari sisi investor ya. Kalau dari sisi issuer nih Pak Irwan, kira-kira selain tenang ya gitu ya. Itu kalau kira-kira menariknya begini, issuer itu menariknya begini. Bahwa kalau kita membuat produk yang konvensional, maka marketnya adalah hanya market yang konvensional. Kalau marketnya adalah investor yang sangat concern dengan syariah, maka produk konvensional nggak bisa masuk. Oke. Baik. Tapi kalau produknya adalah produk syariah, maka kita bisa masuk ke dua market. Iya kan? Karena kalau misalnya produk syariah itu kan harus mikirin untung, enggak? Jadi investor konvensional tuh mikir, oh ini juga nguntung nih, gitu kan? Jadi bisa masuk. Gitu. Apalagi sekarang investor syariah kan makin besar. Retail aja sekarang udah 120 ribuan mungkin bulan ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara apakah daya jangkau produk syariah itu lebih luas daripada produk konvensional. Tapi memang edukasinya aja yang perlu kita bicarkan ke sisi issuer. Ya nggak, Pak Ari? Iya. Kita harus mengedukasi mereka untuk memilih syariah sebagai produk yang harus diterbitkan. Itu PR kita bersama gitu. Baik. Padahal ya sama-sama bagusnya ya ketika mereka menerbitkan produk konven ataupun syariah ya sama-sama bagusnya ya, sama-sama lakunya. Bahkan syariah marketnya tadi kalau kata Pak Irwan lebih luas ya gitu kan. Kalau konven ya syariah nggak bisa masuk gitu, kayak asuransi syariah nggak bisa masuk, perbankan syariah nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita terbitkan produk syariah, itu selain asuransi syariah bisa masuk, dana pensiun syariah bisa masuk, yang konven pun bisa masuk ya Pak Irwan, seperti itu ya. Betul. Oke, jadi sangat menguntungkan ya sebenarnya ya kalau issuer ini. Bukan menguntungkan, karena kalau menguntungkan tergantung produknya. Jadi issuer itu kalau nerbitin syariah itu daya jangkaunya, marketnya daya jangkaunya luas. Baik. Saya koreksi, daya jangkaunya lebih luas. Iya, betul. Oke. Kayaknya juga kalau kita melihat ke regulasi ya baik di bursa maupun OJK pun banyak sekali ya insentif ya Pak Irwan ya kalau untuk produk-produk syariah ya. Bukan hanya insentif loh. Kerennya syariah OJK pasar modal syariah itu keren banget emang. Ya. Sekarang kita perhatikan deh. MI deh misalnya. MI kalau mau nerbitin reksadana konvensional belum boleh kan pakai portofolio luar negeri, ya nggak? Oh iya. Syariah udah boleh. Keren nggak tuh? Ya benar-benar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau istilahnya masuk ke portofolio saham luar negeri tapi lewat reksadana ya itu harusnya harus lewat syariah ya yang sekarang ada ya. Betul.
Baik, 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 menarik Pak Irwan. Jadi semakin menarik nih diskusinya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaannya, mumpung kita ada Pak Irwan ya gini, sangat spesial nih hari ini. Silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Gitu ya. Nah Pak Irwan, kembali nih ke apa tadi ya yang namanya kita masih bicara perkembangan ya, perkembangan pasar modal syariah ya, yang namanya mengembangkan pasar modal syariah itu kan nggak bisa sendirian ya Pak Irwan ya. Ya mungkin yang sekarang kita kenal dekat ya, stakeholdernya ya OJK, Bursa Efek, DSN ya, DSN MUI ya gitu ya. Nah sebenarnya sih pertanyaannya seperti ini Pak Irwan, seperti apa sih hubungan antara ketiga lembaga ini ya dalam mengembangkan pasar modal syariah ini tadi ya gitu, seperti itu Pak Irwan. Seperti apa sih? Jadi saya selalu menggunakan istilah teman-teman nih, istilah anak-anak muda gitu kan. Kalau zaman istilah-istilah bapak-bapak gitu, itu adalah sinergi ya kan. Kalau Sinergi, istilah oke. anak muda kan bukan sinergi, kolaborasi, collab. Nah, Collapse. sekarang itu kerennya DSN MUI, OJK dan Bursa itu collabnya luar biasa, harmoni pisan, banget harmoni. Karena apa? Karena Habis ya, semua memori pisan ya. betul betul. Ya, lanjut Pak Irwan, silakan. Karena tadi kita sama-sama paham bahwa tanpa kolab antar lembaga itu akan berat, gitu kan. Malah kita juga sama-sama paham kolabnya itu tidak hanya 3 lembaga tersebut, tidak hanya bicara tentang DSN MUI, OJK, Bursa, tapi kolabnya diperluas nih, karena stakeholder kan banyak, ya kan? Ya. Nah, kemudian digabung diperluas jadi stakeholder investor. Stakeholder investornya masuklah para komunitas masuk gitu. Jadi collabnya bukan hanya OJK, Bursa, sama DSN. Kalau itu sih nggak usah dibicarakan. Saya selalu bilang nih ke teman-teman saya bilang gini, regulasi di Indonesia itu, OJK itu hanya mengenal fatwa DSN, ya nggak? Kalau fikih muamalah dalam regulasi OJK itu hanya mengenal fatwa DSN, betul nggak Pak Ari? Iya, mengacu Ya, ke fatwa DSN MUI, iya. betul. Karena itulah disebut legal. Sehingga apa? Sehingga fatwa-fatwa DSN MUI banyak yang dikonversi ke dalam regulasi kan, OJK gitu kan. Sehingga yang tadinya hanya kekuatannya fatwa itu kekuatannya adalah pendapat saja, begitu masuk ke regulasi OJK menjadi kekuatan hukum positif, ya kan? Itu sangat erat banget, pendekatannya luar biasa gitu, yang untuk meningkatkan status fatwa dalam mata hukum. Nah terus, nah ini yang keren, kita bertiga itu juga sepakat bahwa komunitas penting, sehingga baik OJK menjalin dengan komunitas, ya nggak Pak Ari kan? OJK juga Ya, dekat dengan komunitas, dekat, DSN pun betul. sama, gitu. Bursa apalagi, gitu. Itulah yang namanya stakeholder kita. Itulah yang menyebabkan kenapa pasar modal ya diwakili oleh Bursa Efek Indonesia mendapatkan GIFA, the best Islamic capital market, 4 tahun berturut-turut. 4 tahun berturut-turut. Luar biasa. Itu mudah-mudahan double hat trick ya Pak Irwan nanti ya ke depan. Amin, amin. Baik, menarik Pak Irwan. Oke, kalau nggak salah setahu saya juga Pak Irwan juga selain apa namanya kegiatan di bursa juga ya, aktif di bursa juga gitu. Pak Irwan juga kan sebagai perwakilan bursa di DSN MUI gitu ya, Pak Irwan ya, gitu. Iya, Nah, iya sedikit kebetulan. banyak mungkin bisa cerita ya Pak Irwan, pasti sudah banyak tahu lah, bukan sedikit banyak lagi, tapi sudah banyak tahu lah ya proses pembuatan namanya fatwa tadi ya gitu. Nah boleh nggak sih Pak Irwan dijelaskan ke kami nih ya, misalnya yang kita masih awam banget nih ya, termasuk saya juga gitu ya. Sebenarnya proses penyusunan fatwa di DSN MUI itu seperti apa sih Pak Irwan prosesnya gitu ya tadi? Jadi gini teman-teman, banyak orang nyangka kan gitu ya, wah DSN ini nggak ngerti fatwa gitu. Itu salah besar.
Jadi di DSN itu ada dua kelompok besar yang jadi anggotanya. Pertama adalah mereka yang ahli fikih. Wah, ahli fikih banget, S1, S2, S3-nya dari Al-Azhar. Yang lebih jago ngomong bahasa Arab daripada bahasa Indonesia gitu. Banyak di DSN.